warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran kimia. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan KM berdoa. Kemudian nanti setelah berdoa di dalam hati, kalian baca surat Al-Asr. Ya. Silakan KM. Duduk siap. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mari kita simak apa kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Asr ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, kita bisa lebih sadar, kita bisa lebih baik lagi tentu saja di hari-hari berikutnya. Surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Ya, Makkiyah itu artinya diturunkan di Mekah. Surat Al-Asr diturunkan sesudah surat Al-Nasrah yang dinamai Al-Asr. Ini masa diambil dari perkataan Al-Asr yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Pokok-pokok isinya, ini semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktu dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita simak ya artinya satu persatu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya mentaati kesabaran. Jadi anak-anak sekalian, saya mengharapkan kita itu tahu arti dari surat Al-Asr ini, kemudian kita laksanakan sebaik-baiknya. Karena salah satu tujuan sekolah itu adalah supaya kita lebih tahu tentang diri kita, tentang Tuhan kita. Ya. Di dalam surat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu kebanyakan berada dalam dunia, kecuali kalau kita senantiasa dalam keadaan beriman dan selalu saling nasihat menasihati. Ya, gitu. Jadi dalam hal ini pada tatap muka kali ini seperti kalian tiap hari datang ke sekolah itu paling tidak kita bisa saling nasihat menasihati. Bapak juga seperti itu. Baik, itu saja yang perlu kita simak dari surat Al-Asr ini. Mudah-mudahan surat Al-Asr ini bisa menambah ketakwaan kita, juga bisa menambah spirit kita untuk lebih giat lagi belajar. Amin. Baik, anak-anak sekalian, seperti yang sudah Bapak janjikan pada minggu lalu, bahwa pada kali ini kita akan melaksanakan praktikum untuk menguji beberapa larutan yang sudah Bapak sediakan ini. Apakah larutan-larutan di sini nanti termasuk ke dalam larutan elektrolit, non elektrolit, elektrolit kuat atau elektrolit lemah, dan bagaimana ciri-cirinya? Ya, seperti itu. Nah, baik, sebelum Bapak melanjut, mungkin Bapak akan mengabsen dulu di antara kalian, barangkali di antara kalian ada yang tidak hadir hari ini. Yang pertama Ahmad Fauji, ada? Alvina tidak ada. Alvina sakit ya tadi. Kemudian Bilqis hadir.
Debiha, Muhammad Nur, Nazmi, Nelly, Nur Fitriya, Salwasri, Sinta Indriani, kemudian Mahdi. Ada yang buka absen? Oh iya, Sela. Baik, ini kalian sudah rapi, sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti kalian di dalam menguji larutan ini akan Bapak berikan gelas ya, satu kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 ya, beda ya duduknya. Nanti kalian diberikan 2 gelas ini, ya 2 gelas ini untuk menguji larutan yang ada di sini. Kemudian Wandi semuanya, ya. Karena alatnya terbatas dan bahannya terbatas, nanti setiap kelompok itu menguji 2, cukup 2 dulu. Nah setelah selesai 2, nanti sama temannya ditukar bahannya itu, ya. Supaya kalian tidak lupa, nanti kalian bisa menggunakan label ini. Misalkan Nazmi ini mau menguji larutan urea, ya, urea ini kemudian dituangkan ke sini, ya. Tetapi tentu saja sebelumnya ini harus dikasih dulu label supaya tidak lupa kitanya itu. Dah urea, ya. Kemudian di DPH mau menguji BaOH 2 kali, pakai yang ini. Nanti setiap kelompok dikasih 2, ya. Pakai yang ini BaOH, kemudian tes. Nah setelah itu baru kalian uji menggunakan ini alat uji elektrolit, namanya elektrolit tester, ya. Terus diuji, lihat di dalamnya apa. Nanti kalau menyala ini warnanya merah, itu berarti dia larutan bisa menghantarkan arus listrik, ya. Tapi kalau tidak menyala berarti tidak, ya. Tulis aja apa adanya, ya. Nah kalau untuk menguji larutan berikutnya, jangan lupa ini diangkat dulu. Di depan kalian itu sudah ada air, ada gelas kimia yang sudah berisi air. Itu adalah air untuk membilas, ya. Jadi nanti dicelupkan dulu ke air situ. Setelah itu kalian tadi Bapak juga sudah dikasihkan tisu, dilap dulu, terutama yang ujungnya ini dilap dulu. Ya. Ada yang tahu kira-kira kenapa seperti itu? Agar tidak tercampur dengan bahan-bahan lain. Pintar, ya, agar tidak tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Bisa dimengerti ya? Nah, baik, supaya kita tertib di sini ya, kemudian baju kalian juga tidak basah. Nanti kalian juga disediakan ini ada jas kimia. Nanti setiap kalian dipanggil ke sini, kalian silakan ambil ya, ambil kelompok 1 misalkan diambil dua-duanya sambil mengambil gelas, ya. Baik, supaya tidak, ini bahan-bahannya ya, ini bahan-bahannya. Nanti untuk yang kelompok sebelah sini, ini bahannya sebelah sini, yang ini ya. Tapi untuk kelompok yang sebelah kanan Bapak, ini bahannya yang diambil yang ini, ya. Setelah nanti hasil pengujian selesai, mungkin ada beberapa kelompok yang diminta untuk mempresentasikan ke depan, ya. Bisa dipahami kira-kira? Baik. Oke, sekarang kelompok 1, silahkan ke depan kelompok 1. Kelompok 1. Ini. Terus ininya bawa 2. Itu sama DPH. Silahkan langsung dipakai. Kemudian kelompok 2. Sinta. Ambil saja sini. Ya, boleh. Nah, 2. Oke, angkat. Udah, satu. Kelompok 3. Ambil 2. Atau boleh nanti diambil 2. Nanti tukeran. Kelompok 3. Kelompok 3 uji yang ini ya. Itu ambil jasnya, kerjasama. Nah, ambil. Sokkan itu. Kelompok 3. Kelompok 4 ke belakang. Nah, udah. Kelompok 4 ya kerjasama. Ya. Kelompok 5. Kelompok 5. Ya.
kelima. Ambil ini juga nih. Nah, ambil salah satu mana aja. Dua. Ya. Oke. Kelompok terakhir, kelompok 6. Ya. Kenapa sih tadi? Kasih ke bawah ke belakang satu. Ke belakang kan ini. Nah.
Sok diambil. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oh iya, nanti lihat. Sok, kelompok 6. Nanti Bapak ganti. Baik, sebelum praktikum dimulai, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kalian uji. Ya. Yuk, yuk. Bentar, ya nih, Mas Ketani. Ya, boleh, silakan, bebas aja. Ya, silakan. Ntar ini ada yang silakan. Oh, ambil labelnya. Masukkan dulu ke sini. Iya, masukkan ke sini. So, tuangkan. Les. Nah, ya. Les. Sok diuji. Datanya dicatat ya, data hasil percobaannya dicatat. Nah, dikasih label ya. Datanya. Berdiri aja biar bebas. Kalau memang berdiri, kalau mau duduk ya. Oh, nah, ini nyala. Catat ke sini. Yes. Catat datanya dicatat ya. Kalau sudah diuji dua-duanya silakan dibuka. Nah, catat aja ya seperti biasa kita praktikum. Masuk ke garisnya, deketin sini. Gitu. Nah, sampai bahasa nah. Ah, set, kira, sedih, ada, ya, dah, sok, yang diuji, dilihat, tuh, iya nak, neng, iya tak neng, jarak, lihat langsung itu, ya, dicatat, hasilnya dicatat, ada, oh, nyala, nah, catat hasilnya. Ya, ada ya. Terus itu terus di gimana? Nyala? Nyala, bagus ya. Nah, nanti kalau sudah selesai ditukar, itunya ditukar sama teman yang di belakangnya. Boleh? Gantian. Tukar sama teman belakang. Kalau sudah ini ya. Iya. Yang ditukar ini aja. Nyala. Belum bunga itu. Berarti nyala, berarti elektron. No. Siapa yang menukar lagi? Nyala. 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 Ini tapi belum bunga.
Elektronik. Pastikan. Pastikan. Udah semuanya datanya? Udah semuanya? Oh iya. Oh, itu. Sip. Ya, sudah. Udah, beres datanya? Oke. Baik, anak-anak sekalian, nampaknya kalian sudah beres mengambil data. Barangkali nanti seperti yang Bapak sebutkan ada perwakilan kelompok yang tampil ke depan. Cukup dua saja. Kira-kira siapa? Saya Pak. Oh iya, kelompok satu ya. Ada lagi? Satu lagi? Saya Pak. Oh iya, kelompok Ahmad Fauzi lagi. Tapi supaya tertib, sebelum Najmi dan Ahmad tampil, silakan kalian kembalikan dulu alatnya dan bahannya serta jas labnya disimpan. Berurutan saja dari kelompok satu. Silakan. Itunya dibawa ke sana. Ya disimpan kembali ke tempatnya. Yang itu bawa. Dijajarin ya. Ya. Nah, aku simpan gitu. Sip. Ini disimpan. Nah. Langsung ke sini kelompok ini. Ya. Baru dia simpan. No. Langsung ke Ahmad. Supaya soksin. Dibantuin. Ya, boleh. Ya. Ya. Ya, alat ujinya. Alat ujinya. Apa itu? Ya. Ya. Iya. Iya. Iya.
Baik, untuk penampilan pertama, barangkali kelompok 1, silahkan ke depan kelompok 1. Hasil uji cobanya. Tadi kalian sudah bikin PPT-nya sudah cukup bagus. Nanti akan Bapak tayangkan di sini. Baik, anak-anak sekalian, di depan kita sudah ada kelompok 1 yang akan menampilkan presentasi hasil dari percobaan tadi yang dilakukannya. Silakan ke kelompok 1, Najmi sama Deviha untuk menyampaikannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada materi kali ini, di sini saya dari kelompok pertama dengan Devika Nur Salsabila sebagai kelompok pertama akan mempresentasikan hasil dari penelitian atau uji coba kami. Di mana yang pertama, kami terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kami gunakan adalah yang pertama, mengamati perbedaan, yaitu perbedaan dari larutan elektrolit serta larutan elektrolit yang terdiri dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah, serta juga dari larutan non-elektrolit. Selanjutnya yang kedua adalah untuk dapat mengelompokkan, di mana hal ini merupakan pengelompokan jenis-jenis larutan elektrolit. Di sini juga kami sudah mendapatkan beberapa bahan-bahan dari suatu alat uji cobanya, yaitu terdiri dari larutan-larutan yang dimana terdiri dari larutan asam klorida, lalu terdapat juga asam sulfat, lalu terdapat juga dengan cuka, urea, lalu terdapat garam dapur dan garam Inggris serta natrium hidroksida dan juga barium hidroksida. Selanjutnya, di sini kami sudah mendapatkan hasil dari penelitian kami di larutan pertama, di mana larutan pertama ini terdapat asam klorida, di mana asam klorida ini memiliki lampu yang nyala terang ketika hendak diuji. Lalu yang kedua yaitu terdapat asam sulfat, di mana asam sulfat ini memiliki lampu yang juga nyala terang sama halnya dengan larutan pertama. Lalu yang berada di larutan ketiga yaitu larutan cuka, di mana larutan ini menghasilkan nyala yang redup. Sedangkan di larutan terakhir atau larutan keempat yang dimana merupakan larutan urea ini tidak menyala atau tidak memiliki suatu tidak memiliki suatu lampu yang nyala ketika hendak di alat uji coba. Selanjutnya, yang sudah kami teliti adalah terdapat larutan garam dapur, di mana larutan garam dapur ini memiliki suatu ketika diuji coba memiliki nyala yang terang. Lalu larutan kedua yaitu terdapat garam Inggris, di mana lampunya yang terang. Lalu yang ketiga yaitu larutan dari natrium hidroksida yaitu terang. Sedangkan di larutan yang terakhir yaitu larutan barium hidroksida juga memiliki suatu lampu yang juga nyala terang. Selanjutnya, dari suatu penelitian atau pengamatan yang telah kami coba, di sini dari rekan saya yaitu Devika Nur Salsabila akan menyampaikan suatu intisari dari penelitian yang telah kami laksanakan. Jadi kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan hasil pengamatan, ciri-ciri larutan elektrolit kuat jika diuji oleh alat uji elektrolit nyala, lampu terang, dan terdapat gelembung gas. Yang kedua, ciri-ciri larutan elektrolit lemah jika diuji oleh alat uji elektrolit nyala, lampu redup, dan terdapat sedikit gelembung gas. Yang ketiga, ciri larutan non elektrolit jika diuji alat uji elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak dihasilkan oleh gelembung gas. Larutan elektrolit dapat berupa yang pertama, larutan asam. Contohnya adalah asam klorida, asam sulfat, dan asam cuka. Yang kedua, ada larutan basa. Contohnya adalah natrium hidroksida, barium hidroksida. Dan yang ketiga, ada larutan garam. Contohnya adalah garam dapur dan garam Inggris. Ya, silakan. Dari hasil
pernyataan yang telah kami sampaikan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Silakan. Tadi Anda menjelaskan apa larutan elektrolit kan menghasilkan gelembung. Kenapa menghasilkan gelembung larutan itu? Nah, di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan mengapa larutan elektrolit ini dapat menghasilkan gelembung. Kita ketahui bahwasannya karena terjadi suatu reaksi elektrolisis yaitu zat elektrolit. Di mana di sini saya akan memberikan contoh yaitu berupa HCl. Di mana HCl ini berupa dari H plus H2 plus Cl2. Jadi di sini dari suatu larutan elektrolit akan dapat menghasilkan suatu gelembung-gelembung gas. Dapat dimengerti? Dapat dipahami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 yang sudah memaparkannya dengan baik ya. Jadi sangat bagus sekali ya. Supaya tidak menyita waktu, silakan kelompok 6 yang tadi sudah mengacungkan tangan untuk memaparkan, mempresentasikan hasil percobaannya. Maka kelompok 6, ayo. Ya, Bapak siapkan dulu tadi kelompok 6 PPT-nya. Mangga kelompok 6 tinggal dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Saya Ahmad Fauji dan Mahdi Firmansyah. Tujuan percobaan ini adalah mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Alat dan bahan yang diperlukan. Alat uji elektrolit tester. Bahan yang diperlukan adalah larutan garam dapur, larutan gula, air keran. Data hasil percobaan yang diperoleh adalah larutan garam nyala terang, gelembung gas tidak banyak. Larutan gula nyala terang, gelembung gas tidak ada. Larutan cuka redup, gelembung gas sedikit. Air aki nyala lampu terang, gelembung gas sedikit. Air menyala terang, gelembung gas banyak. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari percobaan ini adalah larutan yang termasuk elektrolit kuat adalah larutan garam, air aki, dan air mineral. Larutan yang termasuk elektrolit lemah adalah larutan cuka. Larutan yang termasuk non-elektrolit adalah larutan gula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Kenapa larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik? Karena di dalam larutan elektrolit ada zat elektrolit yang mengion, dan ion tersebut bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami. Jika tidak ada yang lagi yang ditanyakan, sekian presentasi di kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompok 6. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak sangat bangga sekali dengan kalian. Kalian sudah bekerja dan belajar hari ini dengan baik sekali, baik itu pada saat tadi percobaan maupun pada saat presentasi di depan. Luar biasa sekali. Dan itu terus kalian kembangkan sampai nanti kalau kalian kuliah. Ya. Baik, barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri dengan pelajaran hari ini.
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silahkan kalian berkemas-kemas dulu. Tasnya dirapikan lagi. Rapikan lagi. Kemudian itu gelas kimianya dikembalikan lagi. Silakan seperti biasa sebelum keluar kalian siapkan berdoa dan silakan nanti kembali ke kelas kalian. Berdoa. Duduk siap. Sesudah melaksanakan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga? Ya sudah. Mau sebentar dulu. Ya, buka langsung aja.